Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Sylvia Nur Islamia dengan NIM 1911E1039 dari kelas D3B Analis Kesehatan. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Statistik Analitik Praktek di semester 4. Yang di sini kita akan membahas materi mengenai bagaimana teknik membuang data menggunakan metode Dickson dengan Excel. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa itu uji Dickson. Uji Dickson merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk menseleksi data dengan nilai ekstrim tunggal, di mana uji Dickson ini mempunyai rumus yang berbeda-beda untuk setiap jenis sampel, baik itu untuk data terendah ataupun data tertinggi. Uji Dickson mempunyai nilai D kritis untuk setiap jumlah sampel, di mana nanti D hitung akan dibandingkan dengan D kritis. Nah, apabila D hitung lebih besar daripada D kritis, maka data terendah atau data tertinggi merupakan data outlier dan data tersebut perlu dibuang. Namun, jika D hitung lebih kecil daripada D kritis, maka data terendah ataupun data tertinggi bukan merupakan data outlier dan data tersebut tidak perlu dibuang. Nah, sekarang kita akan mengetahui rumus di uji Dickson. Nah, untuk jumlah sampel 3-7 itu menggunakan rumus data terendah X2 dikurangi X1 dibagi Xn dikurangi X2, dan untuk data tertinggi yaitu Xn dikurangi Xn-1 dibagi Xn dikurangi X1. Dan teman-teman bisa lihat ya untuk D kritis dari jumlah sampel 3-7. Nah, selanjutnya ada rumus data terendah untuk jumlah sampel 8-12 menggunakan rumus X2 dikurangi X1 dibagi Xn-1 dikurangi X1. Nah, untuk data tertingginya yaitu Xn dikurangi Xn-1 dibagi Xn dikurangi X2. Nah, D kritisnya juga teman-teman bisa lihat ya di situ. Nah, selanjutnya ada rumus yang ketiga, yaitu jumlah sampel 13-40. Nah, untuk data terendahnya yaitu X3 dikurangi X1 dibagi Xn-2 dikurangi X1. Dan untuk data tertingginya yaitu Xn dikurangi Xn-2 dibagi Xn dikurangi X2. Nah, untuk D kritis dari jumlah sampel 13-40 pun itu teman-teman bisa lihat di modul teman-teman ataupun di Google ya, itu udah ada kok. Jadi, sekarang setelah kita udah tahu nih apa itu uji Dickson dan rumus-rumus yang ada di uji Dickson, sekarang langsung aja ke prakteknya ya, bagaimana teknik membuang data menggunakan metode Dickson dengan Excel. Oke teman-teman, kita langsung aja ke prakteknya ya. Nah, kita buka dulu Microsoft Excel. Di sini sudah ada data yang akan kita gunakan dan langkah-langkah yang akan kita gunakan. Nah, langkah pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil hingga data yang terbesar. Caranya yaitu kita blok aja ya data pertama sampai data terakhir. Kita masuk ke data, masuk ke sort. Nah, kita pilih continue. Udah deh. Nah, nanti data yang terkecil hingga data yang terbesar itu sudah diurutkan. Nah, untuk data pertama itu X1, data kedua X2, data ketiga X3, data keempat X4, dan begitu pun dengan selanjutnya. Jadi, teman-teman tinggal klik aja, dan untuk data yang terakhir itu Xn. Nah, selanjutnya perhatikan jumlah data. Nah, jumlah datanya yaitu 7. Nah, setelah kita udah tahu nih jumlah data, kita akan menentukan rumus yang akan kita gunakan. Nah, karena di uji Dickson ini rumus tergantung dari jumlah data, maka rumus yang kita gunakan untuk data min atau data terendah yaitu D3-7 sama dengan X2 dikurangi X1 dibagi Xn dikurangi X2. Dan untuk data max atau data tertinggi itu menggunakan rumus Xn dikurangi Xn-1 dibagi Xn dikurangi X1. Nah, setelah kita udah tahu nih rumusnya, kita tinggal masukin dulu nih D kritisnya ya. Untuk D kritis dari data min ataupun data max dari jumlah data 7 itu adalah 0,569. Jadi, sekarang kita langsung aja melakukan langkah keempat, yaitu memasukkan data ke dalam rumus. Nah, kita cari tahu dulu nilai dari D min-nya ya. Sama dengan dalam kurung X2, tinggal diklik aja ya teman-teman. X2 dikurangi X1 tutup kurung dibagi dalam kurung lagi
Xn dikurangi X2. Tutup kurung, kita langsung enter aja. Nah, didapatkan hasil yaitu 0,1538. Nah, setelah kita udah tahu nih nilai dari dihitung, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa D min dengan nilai 0,1538 lebih kecil daripada D kritis dengan nilai 0,569. Maka data tidak perlu dibuang. Nah, selanjutnya setelah kita udah tahu nih nilai dari D-min-nya, kita langsung mencari nilai dari D-max-nya. Caranya sama kayak tadi. Sama dengan dalam kurung kita klik Xn dikurangi Xn min 1 itu adalah X6 ya teman-teman. Kita tinggal klik aja nilai dari X6-nya. Tutup kurung dibagi dalam kurung lagi Xn dikurangi X1. Tutup kurung lagi. Nah, kita enter. Nah, hasilnya yaitu 0,3833. Nah, kita bisa ambil kesimpulan nih bahwa D max dengan nilai 0,3833 lebih kecil daripada D kritis dengan nilai 0,569. Maka data tidak perlu dibuang. Nah, jadi kesimpulan dari kedua itu, baik itu data min ataupun data max, D hitung lebih kecil daripada D kritis, maka tidak ada data yang terbuang. Nah, tapi kita analogikan nih, kalau misalkan data hitung itu lebih besar daripada D kritis, apa yang akan kita lakukan? Nah, misalkan nih, misalkan D min itu lebih besar daripada D kritis, maka data itu perlu dibuang. Nah, caranya yaitu kita menghitung lagi datanya. Nah, di sini kan udah ada datanya ya, kita blok dulu. Nah, berhubung tadi kita misalkannya D min itu lebih dari D kritis, maka nilai dari D kritisnya aja yang perlu dibuang. Nah, kita buang aja. Nah, kita tinggal namain aja dari yang data ke 1 sampai data yang terakhir. Kita ulangi lagi aja ya. Kita tinggal namain aja, kita copy paste aja ya teman-teman biar cepat. Nah, udah deh. Nah, jangan lupa untuk data terakhir itu Xn ya. Nah, selanjutnya kita langsung aja menghitung dari data min dan data max itu sesuai dengan rumus dari jumlah data tersebut. Nah, sampai kesimpulannya bahwa D hitung lebih kecil daripada D kritis, baik itu D min ataupun data max. Maka data itu tidak perlu dibuang. Jadi, sudah dihentikan kalau misalkan udah ada kesimpulan bahwa D hitung lebih kecil daripada D kritis, teman-teman. Nah, begitulah metode untuk membuang data dengan metode Dickson. Nah, jadi teman-teman semoga dapat membantu teman-teman dan semoga bermanfaat. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk mencoba di rumah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.